Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sementara itu pemirsa, terkait dengan vaksinasi COVID-19, Kemenkes juga menyatakan dirinya tidak mau lagi menggunakan data Kementerian Kesehatan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pihaknya akan menggunakan data KPU sebagai basis data. Alasannya KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih faktual dengan kondisi masyarakat di daerah. Mau 2 kali ketipu. Ini dibilang secara agregat cukup jumlah puskesmas sama rumah sakit buat menyuntik. Rumah sakit pemerintah aja, nggak usah ngelibatin Pemda, nggak usah dikelibatin swasta, cukup. Aku kapok kan, aku nggak percaya data nasional. Aku melihat granularity nggak sampai provinsi, sampai kabupaten kota ada 500 berapa 12. Aku lihat semua. Ya ternyata enggak sih. Itu 60% nggak cukup. Karena Bandung penuh rumah sakit sama puskesmas nyuntik bisa. Begitu dia Puncak Jaya lah, di mana Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari baru selesai, 8 tahun baru selesai. Karena ya fasilitasnya nggak ada. Ya. Jadi sekarang saya udah lihat baik Kabupaten Kodia, nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasi ya. Jadi itu tadi ya, ada pengadaan vaksin, ada logistik vaksin, dan strategi vaksinasi ya. Datanya juga supaya nggak salah gimana, udah kapok, saya nggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan gitu, di crossing sama BPDS Dukcapil, aku ambil datanya KPU, udah bilang KPU udahlah, kita ambil KPU manual, itu kemarin baru pemilihan tuh Jawa Barat banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current gitu ya, jadi aku ngambil data KPU base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun. Untuk membahas maksud pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengenai data vaksinasi serta target 1 juta orang yang harusnya dicapai akhir Januari ini, kami telah terhubung dengan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Dr. Nadia. Pagi, Mas Arvin. Iya, Dr. Nadia, bisa kami konfirmasi terkait dengan pernyataan yang disampaikan Menkes tadi, apa yang sebenarnya menjadi celah selama ini dalam pendataan ini? Iya, jadi kita ketahui kita sudah memulai vaksinasi ya kepada petugas kesehatan yang merupakan prioritas kita pada tahap pertama ini, dan penyuntikan atau vaksinasi ini sudah kita lakukan dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama itu untuk 500.000 tenaga kesehatan yang ada di 92 kabupaten kota. Kemudian tahap kedua itu ada 900.000 itu yang ada di sisanya ya 480 kabupaten kota. Nah tentunya beberapa kendala yang kita hadapi adalah terkait registrasi. Jadi di awal pada waktu akhir atau awal-awal Januari kita sudah melakukan SMS blast kepada seluruh petugas kesehatan untuk melakukan verifikasi. Nah, data ini kemudian sudah kita gabungkan dan sudah kita dapatkan, dan kemudian kita SMS blast kembali untuk melakukan registrasi. Nah, di dalam proses registrasi ini ternyata kita mendapatkan beberapa kendala. Pertama adalah tantangan terbesar adalah bagaimana menyatukan 3 sistem informasi sebenarnya, yaitu sistem informasi SDM Kesehatan, kemudian sistem daripada aplikasi Peduli Lindungi yang dikelola bersama oleh Telkom, dan sistem PICARE yang dikelola oleh BPJS. Nah, ini kemudian kendala-kendala ini beberapa hal tidak bisa kita selesaikan dengan cepat. Oleh sebab itu kemudian Pak Menteri Kesehatan mengambil langkah-langkah supaya kita betul-betul bisa menyesuaikan dengan target vaksinasi untuk kemudian mengambil beberapa terobosan-terobosan. Oke, Dr. Nadia, kemudian dari pernyataan dari Menkes ini terkait dengan selama ini pendataan begitu yang kemudian menjadi satu hal yang dikritisi juga. Langkah dari Satgas tentunya untuk bisa mendukung mengenai pernyataan dari Menkes yang mengatakan bahwa pendataan ini sendiri sebenarnya juga tidak bisa didapatkan secara keseluruhan, dan bahkan Menkes pun harus akan segera meminta data dari KPU. Kemudian bagaimana langkah Satgas untuk bisa menyikapi pernyataan ini? Ya, tentunya
untuk langkah selanjutnya karena kita kemudian akan masuk kepada tahap berikutnya ya, yaitu untuk pelayanan publik maupun untuk masyarakat umumnya. Nah nanti menggunakan data yang lebih update karena memang data ini kan data terakhir yang sudah lebih update karena kemarin kita masih menggunakan data dari BPS dan ternyata data BPS ini masih ada beberapa yang tentunya belum sesuai dengan di lapangan. Jadi data ini yang akan kita gunakan yang kemudian akan kita proses sebagai data untuk sasaran vaksinasi. Oke, kalau dibandingkan dengan data BPJS, Dr. Nadia, apakah ini memang menurut Anda KPU ini data dari KPU lebih baik dibandingkan data dari BPJS? Ya, saat ini kita belum melakukan cross tabulasi ya, Mas Martin ya. Jadi kita akan tentunya melihat kembali bagaimana data yang ada karena sebenarnya cross tabulasi antara data BPJS dengan data kependudukan ini adalah untuk melihat apakah ada catatan medis terkait kondisi-kondisi penyakit-penyakit penyerta yang memang menyebabkan seseorang tidak bisa menerima vaksinasi. Oke, kemudian dokter dengan waktu yang saya yakin semakin diburu ini, bagaimana langkah Satgas untuk bisa segera menyegerakan dari finalisasi pendataan ini? Katakanlah ketika Menkes mengatakan, oke kita pakai langsung dari KPU. Ya, kita akan melakukan proses dua arah, Mas Marvin ya. Jadi selain tentunya mendapatkan data, kemudian kita akan melakukan konfirmasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota dan persiapan untuk data sasaran ini kita lakukan segera mungkin karena harapannya pada waktu yang memang sudah kita tentukan untuk melaksanakan vaksinasi kepada sasaran tersebut, data itu sudah lebih siap lebih dahulu. Oke, kemudian terkait dengan kita bicara mengenai tenaga kesehatan begitu yang saat ini pun juga masih dilakukan pendataan. Kemudian bagaimana langkah dari Satgas untuk benar-benar bisa memfinalisasi tentunya pendataan vaksinasi dari para nakes ini kan dikatakan ini belum menyeluruh untuk beberapa lokasi atau beberapa daerah. Iya, jadi kita melakukan kombinasi. Yang pertama adalah tentunya kemarin untuk masyarakat, untuk petugas kesehatan yang sudah mendapatkan elektronik tiket melalui sistem SMS Blast yang kita kirimkan, itu dapat menggunakan elektronik tiket. Tetapi kalau kemudian tempat mendapatkan vaksinasi itu belum sesuai dengan tempat kerjanya, maka elektronik tiket ini sudah kita buka untuk bisa mendaftarkan diri di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di tempat petugas kesehatan ini bekerja. Yang kedua adalah kami meminta kembali melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk memastikan semua petugas kesehatan di wilayahnya dengan memberikan nomor induk kependudukan serta tentunya institusi tempat mereka bekerja ya. Kemudian kita akan mengenerate untuk elektronik tiketnya yang akan kemudian sudah bisa diakses melalui sistem piker yang ada di Fasiankes tersebut, sehingga dengan proses yang sama seorang petugas kesehatan bisa datang dan tinggal menyebutkan nomor induk kependudukannya dan bisa mendapatkan pelayanan vaksinasi. Oke, Dr. Nadia, satu lagi mungkin saya ingin mengkritisi mengenai satu atau beberapa kasus begitu ya terkait dengan beberapa pihak yang sudah dilakukan vaksinasi, kemudian dilaporkan bahwa yang sudah dilakukan vaksinasi ini kemudian dia positif COVID-19. Nah, kemudian banyak sekali masyarakat mempertanyakan mengenai efektivitas dari vaksinasi ini sendiri. Seperti contohnya seperti kasus oleh Pemda di Sleman, Yogyakarta. Mungkin bisa Anda bantu untuk penjelasannya? Iya. Baik, kami juga mungkin akan menegaskan bahwa kasus yang positif COVID-19 pada beberapa orang yang sudah mendapatkan vaksinasi ini bukan disebabkan oleh vaksin. Karena vaksin itu sudah dipastikan merupakan virus yang sudah dimatikan dan dia tidak akan menyebabkan seseorang menjadi sakit. Dia hanya bisa menimbulkan tubuh kita untuk membentuk kekebalan. Nah, untuk membentuk kekebalan tubuh ini, proses itu harus dilalui. Jadi tidak bisa secara instan setelah kita disuntik, kemudian
kekebalan tubuh itu muncul. Yang paling optimal adalah kekebalan itu akan muncul setelah penyuntikan kedua. Karena dari hasil uji klinis di UNPAD, kekebalan itu bisa mencapai lebih dari 90%, tetapi setelah 28 hari penyuntikan kedua. Dan untuk imunitas itu sendiri itu baru akan muncul atau bisa diukur setelah 12 hari penyuntikan pertama. Itulah sebabnya setelah vaksinasi kita masih diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain karena memang tubuh kita membutuhkan waktu untuk kekebalan, juga saat ini penularan COVID-19 masih sangat tinggi. Nah, dari kasus-kasus yang ada kita melihat bahwa kemungkinan besar ini terinfeksinya sebelum penyuntikan vaksin COVID-19. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi.